Niat. Apa? Bangun. Aku tahu kita ini memang lagi stres, makanya aku berbelanja. Agni jangan tidur mulu. Kalau stres itu lakukan sesuatu yang bermanfaat, berbelanja gitu, menyenangkan diri sendiri. Tidur itu bermanfaat nggak? Bermanfaat dong. Istirahat. Karena kita lagi stres, kita butuh istirahat mental kita. Kita harus tidur. Kita harus menenangkan pikiran kita gitu loh. Belanja kan keluar ke rumah harus pakai baju rapi, ngeluarin uang. Oke, kita sapa dulu deh Sahabat Nova sebelum kita melanjutkan perdebatan ini. Oke. Halo Sahabat Nova, aku Halo. Aci. Dan aku Agni. Hari ini kita lagi ada di video Versus. Nah, hari ini kita tuh lagi sama-sama stres. Mungkin Sahabat Nova juga stres. Mungkin ada masa di mana kita memang akan stres. Bener. Tapi masa ya Sahabat Nova, dia stres tidur. Sahabat Nova, kayak mending gak sih kalau kita stres berbelanja ya, kasih hadiah buat diri sendiri. Self reward gitu ya. Ya. Begini ya sahabat Nova ya, aku mungkin banyak yang setuju sama aku juga, atau tim lele ya, tim rebahan pasti lebih setuju sama aku, karena daripada kita ketika lagi sedih harus keluar rumah, harus belanja, harus ngeluarin uang, mendingan tidur lebih simpel, nggak ngabisin duit, tinggal merem, rasa sedihnya langsung hilang, gampang kan? Dan salah satunya ya sahabat Nova, manfaat dari tidur ketika sedih itu, kita tuh bisa melampiaskan emosi kita tanpa bikin kerusuhan gitu. Jadi kayak bisa jadi pelarian paling mudah kalau misalnya kita lagi sedih daripada belanja. Terus kalau misalnya lagi belanja antrinya lama, kan makin stres. Ngeluarin uang berjuta-juta buat belanja, makin stres. Gak relevan. Meskipun ya, tidur itu terlihat gampang dilakukan dan tidak beresiko. Nih Sahabat Nova perlu tahu bahwa orang yang tidur waktu punya masalah itu bisa menjadi salah satu indikasi dan pemicu stres yang berjangka panjang. Kenapa? Karena kamu akan memendam dan menyimpan stres kamu, dan kamu malah akan lebih mengingatnya waktu kamu bangun. Enggak. Ya oke, misalnya pun kalau misalnya stres jangka panjang ya, tapi tuh sadar juga nggak sih kalau perilaku belanja kamu ini nih belanja nih banyak ini ngabisin uang ini nih, itu tuh kayak punya penyakit yang namanya kecanduan belanja atau compulsive buying disorder, tau nggak? Jadi kayak ngeluarin uang terus, kayak itu kan masalah kesehatan mental juga Cik. Jadi kayak mending tidur, nggak ada tuh penyakit-penyakit psikologi yang mungkin datang kalau kita tidur lagi sedih. No, kamu nggak tahu ya. Ini namanya bukan compulsive buying disorder, ini namanya retail therapy. Jadi Sahabat Nova, kalau Sahabat Nova memang tim yang berbelanja kalau lagi stres atau kalau lagi patah hati mungkin, atau kalau lagi punya masalah karena kerjaan atau apapun itu kita nggak perlu menyalahkan diri kita sendiri dengan bilang itu impulsif atau apa. Tapi memang ada penelitian, ada istilah yang dinamakan dengan retail therapy. Jadi kita ketika kita bersedih itu membawa atau mengusahakan diri kita untuk lebih berbahagia dengan menghadiahkan sesuatu untuk diri kita sendiri. Enggak. Tapi sadar nggak sih kalau misalnya kayak kamu habis belanja nih, terus beberapa bulan setelahnya kamu udah nggak sedih lagi, terus kamu ngelihat barang yang kamu beli ketika kamu sedih, terus kamu kayak, aku ngeluarin uang segini banyak, jadi nyesel karena bisa aja uang itu tuh disalurkan untuk kebutuhan kamu yang lain. Perilaku kayak kamu gini nih, kata seorang psikolog dari Harvard University, itu namanya adalah myopic misery, dimana kamu tuh kayak punya kemampuan yang buruk untuk mengontrol diri ketika sedih. Jadi kayak ketika kamu lagi sedih, belanja tuh kan keputusan yang buruk. Jadi kamu nggak pikir lebih panjang bahwa uang itu sebenarnya bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih berguna selain belanja gitu. Misalnya kayak investasi, atau nyicil rumah, atau beli kado buat orang tua. Itu kan kayak lebih bermanfaat daripada belanja untuk diri sendiri. Tapi ini udah ada penelitiannya Agni. Katanya ini penelitian dilakukan di Michigan University. Katanya kalau kita itu berbelanja itu kita bisa meningkatkan 40% lebih bahagia 3 kali dibanding kita kalau cuma lihat-lihat doang. Jadi
Kalau tidur nih, kamu sebelum tidur pasti kayak scroll rebahan, lihat-lihat juga kan sebenarnya. Dan itu tuh nggak menimbulkan kebahagiaan. Justru ketika kamu tidur, kayak yang udah aku bilang tadi, itu kamu malah akan memendam masalahnya stres gitu. kamu, terus ketika bangun makin stres. Dan kalau kamu belanja itu tuh 3 kali lebih gede daripada ketika cuma lupa. Jadi itu memang salah satu stress release yang ya emang ada manfaatnya ketika kita bersedih lagi. Jadi stres. kayak lebih better kamu daripada scroll Cuma masukin lihat-lihat keranjang, doang. mendingan Emang cek. ada tingkat kebahagiaan itu memang lebih tinggi ketika kita beli langsung, gak cuma lihat-lihat doang. Kalau misalnya tadi kamu nyerang aku dengan argumen dari Universitas Michigan gitu ya, aku juga punya Oke. studi dari University of Chicago. Oke, apa tuh? Dia tuh bilang ya, si studi ini itu bilang kalau misalnya belanja dengan tujuan untuk mengatasi kesepian, mengatasi kesedihan, itu tuh hal yang sia-sia. Nih ya, di garis bawahi sia-sia. Ini ada penelitiannya, studi dari University of Chicago. Dan kalau misalnya kamu belanja ketika kamu sedih atau misalnya ketika kamu lagi stres gitu, itu malah bikin kamu jadi tambah kesepian. Karena kayak belanja sendiri, menikmati barangnya sendiri, ini bener-bener kayak sedih ya. Ternyata aku nggak punya orang untuk di-sharing, untuk bercerita tentang apa yang aku beli. Gitu loh. Oke, mungkin sahabat Nova terbagi 2. Tadi kita udah kasih ya beberapa argumen, beberapa dan itu argumennya memang ada penelitiannya. Jadi Betul. memang mungkin ada orang yang cenderung akan tidur atau cenderung akan belanja. Tapi aku akan membantah lagi, ada penelitian dari Beijing, Cina, menyatakan bahwa para peneliti itu menemukan bahwa ketika kita tidur waktu stres atau punya masalah atau mungkin tersakiti gitu, justru itu akan membuat kita memendam rasa sakit kita itu dan akan lebih mudah teringat suatu saat. Jadi kalau kamu langsung tidur, kamu berusaha untuk mengabaikannya, suatu saat kamu akan lebih mudah untuk teringat dibanding kamu melakukan sesuatu, contohnya berbelanja. Untuk ngelupain itu gitu ya. Betul. Ya, seperti perdebatan-perdebatan versus pada umumnya, ini memang perdebatan yang tidak ada habisnya antara kalau kamu sedih itu lebih milih belanja atau tidur. Kalau misalnya aku tadi tim tidur atau tim belanja, kalau sahabat Nova tim apa nih? Iya. Boleh tuliskan di kolom Boleh tulis komentar. di kolom komentar dan bantu aku dong, kenapa sih kita ya udah sih belanja. Tadi udah banyak juga penelitian menyebutkan bahwa emang itu efektif kok buat kita bertahan. Hashtag tim rebahan, tolong tuliskan di kolom komentar. Tim rebahan karena kita bisa menghilangkan sedih tanpa mengeluarkan uang dengan tidur saja. Ya, tapi kalau misalnya dilanjutin nggak akan selesai juga perdebatannya. Jadi kita harus tutup video ini dan jangan lupa ya sahabat Nova, subscribe juga channel YouTube Nova. Pastikan juga follow semua social media Nova. Dan kalau kamu ingin mendapatkan informasi update terbaru seputar selebriti, kesehatan, tips rumah, dan lain-lain, itu bisa kamu kunjungi nova.id dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Oke, kalau begitu aku mau lanjut tidur, terserah Acik mau ngapain, mau belanja lagi. Aku mau fitting, unboxing belanjaan aku hari ini. Ya udahlah, bye-bye.